warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tiada terhingga dan tiada terhitung banyaknya. Yang paling utama adalah nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu menjadi modal nikmat iman dan Islam yang menjadi modal utama bagi kita untuk menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang harus dipertahankan oleh kita sampai maut menjemput kita. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah nikmat panjang umur dalam keadaan kita diberi kesehatan. Karena dengan nikmat ini kita bersama-sama masih bisa menghirup udara dunia, kita bisa berkumpul bersama seperti sekarang, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat lima waktu, yakni salat Isya berjamaah. Dan sekarang kita duduk bersama menjalankan sebagian kewajiban kita pula, yakni melaksanakan thalabul ilmi atau menuntut ilmu yang dikemas dalam taklim atau pengajian rutin secara ikhlas yang diselenggarakan setiap seminggu sekali, yakni setiap Senin malam Selasa ba'da Isya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini senantiasa ada dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan limpahan pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita baginda habibana wa nabiyana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di yaumul kiamat kita akan berharap akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para sepuh, para jamaah majelis taklim Masjid Salah Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali, bisa berjumpa dengan para bapak sekalian
mana pertemuan kita dalam 1 bulan 1 kali. Walaupun kajian rutinnya tiap malam Selasa, tapi karena bergilir materinya, jadi pertemuannya 1 bulan sekali. Yang mudah-mudahan kajian yang saya bawakan dari disampaikan kajian fikih masih bisa diingat oleh kita semua. Karena fikih ini merupakan ilmu yang menjadi pokok dalam ibadah. Karena ibadah kita sehari-hari terlepas daripada ilmu fikih, terutama ibadah yang rutin kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu, dan kajian pun tidak lepas daripada itu. Sebetulnya fikih itu bukan hanya sholat, ada kajian lainnya. Sini tercantum setelah bab sholat ada bab puasa yang suka dibahas juga kalau menjelang Ramadan. Ada bab zakat yang suka dibahas walaupun hanya sekilas, itu sama menjelang bulan Ramadan. Ada bab haji yang merupakan kewajiban di umat Islam juga. Kemudian ada bab muamalah, bab kehidupan kita sosial sehari-hari, tentang jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Itu dibahas dalam bab fikih, supaya kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sosial, tidak lepas daripada tuntunan agama. Tapi yang umum kita sering kaji bab sholat, karena memang ubudiyah inilah yang menjadi pokok dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kalau misalkan kedepannya kita bahas muamalah, walaupun mungkin kalau bab muamalah itu dibahas, prakteknya tidak dipakai. Contoh gampang saja, bab muamalah adalah bab kita jual beli. Bab jual beli itu salah satu syaratnya harus ada ijab qabul. Yang sering kita pahami ijab qabul itu biasanya bab pernikahan, padahal jual beli pun harus ada ijab qabul. Ya, yang biasa kita dengar mah praktekan itu ijab qabul itu dalam bab nikah. Ijab dari wali, orang tua yang menikahkan anaknya perempuan atau yang menjadi pengganti daripada orang tua, jadi wali yang lainnya, kepada calon pengantin laki-laki. Dalam jual beli juga ada ijab qabul. Ijabnya dari siapa? Qabulnya dari siapa? Jadi ijab dulu baru qabul. Dalam pernikahan gitu kan? Ijab qabul apa qabul ijab? Ijab qabul kan? Wali dulu. Bahasa Arab nama jawaztuka wan kahtuka. Auliyati titik-titik bimahri titik-titik. Nah, saya kawinkan dan nikahkan kau kepada anak saya, perempuan, anak putri kandung saya yang bernama Fulan, dengan mas kawin sekian. Kemudian qabul, diterima oleh calon pengantin laki-laki, si pengantin laki-laki. Qabil tu nikahaha kalau ke bahasa Arab, bimahril majbur. Saya terima nikah dan kawinnya si Fulan putri bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi ijab dulu dari wali, baru qabul dari pengantin laki-laki. Nah, dalam jual beli ijab dari siapa? Penjual, pinter, pakat tuh. Qabul dari pembeli. Berarti kudu kumaha ta carana jual beli? Nu dagang heula. Nya, yang jual dulu bi'tuka, bahasa begini begitu. Bi'tuka hada bisamani hada. Bahasa Arab nak. Sakit begitu na bisa nak.
saya jual kepadamu, ya, Bang naon tah, martabak. Saya jual kepadamu martabak satu porsi dengan harga 20.000. Baru saya beli martabak satu porsi dengan harga tersebut. Kuduna itu udah ijab kabul. Tapi faktana orang kabul ijab. Nya, mang meser martabak anu pangawas 20.000, berarti orang heula nu meulina. Ya, lain ngajual. Prakteknya kita tidak mengikuti persyaratan. Sedangkan namun mengikuti persyaratan ayat tuntutanana, berarti kan salah, ya. Nah, untung dina jual beli mah aya kata dina Al-Qur'an, illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Kecuali dalam jual beli itu harus ada di antara penjual dan pembeli saling tarodin, saling ridho, ya, sepakat bahasa orang, ada kesepakatan tanpa ada paksaan di antara keduanya. Nah, karena dengan ada kesepakatan itu jadi geus biasa diurang meuli heula kakarak ngajual dianggap menang cek hukum, tapi di akhirat aya pertanyaan kunaon maneh teu make hukum fikih, lain jual beli tapi beli jual, ya. Tanya. Karena dianggap orang jarang dipakai, ya, lain-lain awam wah dia oke gitu, udah saya tukang jualan cicing wae jadi orang beli. Kuduna mah mang saya tukang martabak teh saya jual geus dipanggil teh saya jual martabak satu porsi dengan harga sekian, baru ya saya beli. Nah, orang kan meser dulu, saya beli dulu baru dijual. Padahal mah bahasa ieu kan sepelamun bahasa Jawa ge lu jual gue beli, jual heula karek beli, lain lu beli gue jual, ya. Nah, bahasana kan gitu. Dalam muamalah jual beli. Nah, terus pinjam meminjam, nah, berhutang piutang, ada babnya, tapi jarang dibahas karena memang itu pada prakteknya juga jarang diamalkan. Komo bab naon tah? Bab waris. Dalam fikih disebut dengan faraid. Itu buah waris atau faraid dalam bahasa fikihnya. Itu adalah bab yang dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci. Ada dua surat. Di dalam surat yaitu surat An-Nisa. Ayat surat An-Nisa dari ayat ke-8 sampai ayat ke-12. Itu menjelaskan tentang pembagian warisan. Terus di akhirnya surat An-Nisa juga 2 ayat menjelaskan tentang bab warisan rinci. Ya, pembagian warisan. Sebutkan walakum nisfu ma taraka in kana lahu walad. Lamun anjeun maot cenah cek Al-Qur'an teh. Sanu maot berarti lalaki, alakum teh kan lalaki. Ya, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak. Baraha cenah. Pemajikan maut walakum nisfu ma taraka, ya, lamun anjeun nah jepikeun anjeun nisfu ma taraka, setengah tina bagian nu ditinggalkeun ku pamajikan maut teu heula berarti in kana lahu, ya, in lam yakul lahu walad, lamun eta pamajikan teu boga anak. Jadi salaki lamun ditinggal maut ku pamajikan menang warisan di pamajikan. Sabar warisanna lamun pamajikanna maut boga warisan teu boga anak
Ya, baik pun anak jeung urang, anak jeung salaki nu ti heula. Maka bagian eta salakinya urang itu setengah tina warisan. Teu meunang kabeh, ngan setengahna. Quran jelas. Tuh warisan paling jelas. Ya. Sabalikna awewe lamun tinggal maot ku salakina sabaraha bagina dijelaskan wala hunnar rubu mimma taraktum in lam yakul lahunna wa illam yakul lakum walad. Bagian pamajikan ya saparapat tina bagian warisan anjeun lalaki salakina lamun anjeun sebagai suami maot teu ngabogaan anak. Jadi si istri pamajikan orang, lamun orang mau dipayun orang teboga anak teboga turunan, anak orang jeung manehna atau anak orang jeung pamajikan sejen. Bagian istri orang ngan saparap teu meunang setengah-setengah acan. Nah, jelas eta dalam Quran. Praktekna hese. Ya. Tara ieu dibagi dah. Ya. Mun maot salakina ti payun. Ya, berarti ngantunkeun pamajikan. Komo bari boga anak, berarti bagianan boga anak sabaraha pamajikan? Ngan asumun 1/8. Bagian seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, kalau suaminya tadi punya anak, baik dengan si istri tersebut atau dengan istri yang lain, maka bagian istri hanya 1/8 bagian warisannya. Namun kita memboga warisan 1 miliar, ya, harta 1 miliar, sabaraha 1/8 nah. Bisa matematika, belum bisa didinya diajar matematika tak. 1/8 tina 1 miliar. Berarti 125 juta. Bener tuh ya? Nah, ngitung tadi soalnya ngitung mati tadi jadi apa gitu. Kan 125 juta warisan seorang istri kalau suaminya punya harta warisan 1 miliar. Ketika si suami tadi punya anak. Anak dengan istri tersebut atau anak dengan yang lain? Coba. Mantakan Bu. Maot teh suamina ya cek indungna teh ka anak-anakna awas ya ulah minta warisan aing can pae. Leres teh leres lamun teh mah ke anak-anakna minta warisan mak warisan bagikeun cek Quran ge bagikeun begitu meninggal sesuai Quran bagikan Quran bagikan karena ayah abi sebagai anak maka bagian 1/8 ta warisanna 1 miliar bapak teh enak mangan kabagian 125 juta. Kuring anak lalaki kebagian sesana dan anak lalaki mengabeakeun kabeh. Kuring berarti 875 juta. Ta imah berarti milik kuring. Mak ieu tah panggieunkeun we ta imah sesa nu leutik. Eta cek batur ini cek indungna we cek batur eta budak doraka sia kan jadi indung. Bener teu? Cek fikih bener. Cek umum doraka. Tega eta indung diusir di imahna dipanggieunkeun imah leutik nya. Nah, fikih terkadang ya Quran mendetil eta tentang warisan bener nya dijelaskeun sampai lamun ieu boga anak sakit teu boga anak sakit lamun teu boga anak berarti anu kabagianna selain anak saha aya termasuk dulurna boga warisan tina dulur nu maot lamun eta teu boga anak sih eta aya tuntunanna waris ini lieur ngitungna oge dipake henteu tidak dipakai dalam kenyataan pakwe dipake hendak abdi mah lamun ditaros Pak Ustaz tolong dong bantu masalah waris. Kenapa? Ini saya sama saudara ribut masalah warisan. Ibu aja sama saudara ribut, apalagi saya ikut-ikutan nggak mau aja. Ini kan Pak Ustaz tahu ya, saya tahu tapi nggak mau ikut campur. Kenapa? Menang wente, jadi we dimusuhan. Ya iya sok. Ai cek kabeh teh mulai sok tahu teh ya ibu kan perempuan, itu saudara ibu laki-laki, ya ibu hanya setengah dari bagian saudara ibu.
Jadi kalau warisannya itu misalkan di 6 juta ya, seketik yang hitungan marbagari gitu, 6 juta warisannya, ibu hanya dapat 2 juta, saudara ibu kakak yang laki-laki, kakak atau adik yang laki-laki dapat 4 juta. Karena lil dzakari mislu hadzil unsyayain, bagi anak laki-laki bagian 2 kali daripada anak perempuan. Waduh, eta si ibu ngambek. Kan sama-sama anak Pak Ustadz, malah ibu saya, bapak saya meninggal sakit itu saya yang ngurusin. Si abang mas, kakak saya boro-boro nengok juga kagak, oh kan ngambek kan. Bentar alim ya. Kalau ibu pengen bertanya tentang waris, ke pengadilan agama gitu tak jawaban. Beres. Lain tidak mau tahu, sieun ketempuhan kita mere ente kebagian ente jadi musuhan. Bab muamalah mah rada ribet. Nah, bab waris terutama ngitung lieu dipakai ente. Sekarang aja kalau ada yang meninggal, kalau menurut Quran begitu, meninggal seseorang pasti ada warisannya ya. Nah, warisannya itu diberikan kepada ahli waris. Tapi ketika dipraktekkan timbul gejolak sosial tadi, ketika suaminya meninggalkan istri dan anak-anaknya, bagikan atau bakal disebut anak doraka. Jadi bagian istri hanya 1/8, anak laki-laki sisanya diambil semua ya. Bukan ya, pernah terjadi ya, pernah dengar cerita, masih belum hafal, saat baru mondok di sebelah sana tuh ada orang kaya meninggal bapaknya, anak-anaknya ribut waris, ibunya dipindahkan di rumah yang bagus itu dijual, ibunya dipindahkan oleh si anak tersebut di rumah biasa kecil, kan rame, tega itu anak doraka kan jadi hidung ya, hidung nah hirup keneh geus naon geus diusir kan gitu bahasana, padahal itu memang warisan. Nah, itu Quran sudah sedemikian jelas, prakteknya jarang yang menggunakan bab waris. Padahal jelas banget ya, bab waris itu paling jelas. Kedua, bab hutang piutang. Hutang piutang itu dalam surat Al-Baqarah 4 ayat keberapa? Memang akhir. Satu ayat panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Terus wal yaktub bainakum, itu ayat panjang kata. Rinci tentang hutang piutang dijelaskan. Jadi lamun hutang nganjuk catet tanggal hutang nabaraha arek dibayarna iraha, itu jelas. Ila ajalin musamman faktubu. Jadi lamun maneh ngahutang piutang jeung batur, yang hutang piutang intinya meminjam, catet barang nu dihutangna naon, tanggal hutangna iraha, rek dibayarna iraha. Itu Quran. Ya. Terus dijelaskan dirinya. Nah, rinci tentang hutang piutang. Praktekna ngagampangkeun urang kana hutangnya. Lamun ningan hutang hinjeun ka hutang ka tetangga, bayarna hese. Namun 100 perak 100.000 meureunnya gitu teh. Nah, kayak minggu payun baru di bentosan dibayar di lunasan. Minggu hareup teh geus waktuna kudu dibayar kan, berarti minggu ayeuna poe Senin berarti minggu hareup Senin hareup. Amprok teh siga nutup naon? Siga nutup boga utang pura-pura. Gitu. Ya. Terus we, da geus leuwih teh saminggu ditanya.
oh sambutan teh bade dibayar iraha gampang atuh cenah teh ulah we can aya. Nah padahal geus janji minggu hareup bakal dibayar, mengingkari janji. Ancam salah sahiji tanda jalma munafik naon ingkar janji. Kata ayatul munafik salah sahijina idza wa'ada akhlafa. Nah apabila berjanji ingkar janji. Ya. Jadi when bisa dibahas kan bab ibadah, bab sholat mah memang kita sepakat bersama. Ya, bab tadi dibahas dan dipakai. Ini jual beli kuduna ijab qabul jadi qabul ijab dibalik. Tapi berlaku di urang. Mang meser baso. Ya, ada mah kuduna tukang baso heula. Udah hese cenah meser baso heula pasti naon ge. Ya. Padahal tanyakeun kana ge Mas tamang baso samangkok sabaraha. Nah eta nanyakeun heula ulah ka meuli ya mang baso samangkok baraha samangkok sakieu. Nah tukang baso teh ya pangdamalkeun atuh ya panggieunkeun ceuk urang teh urang karak minta nanyakeun jeung panggieun berarti geus panggieun tukang baso kudu ngomong saya jual baso semangkok kepadamu dengan harga sekian ribu. Itu kudu nama. Tapi praktek nama urang heula meuli hese nyebutkeun ngajual teh. Ya. Dan pabelit cenah-cenah sebagai bahasana. Padahal memang kudu nama jual beli lain beli jual. Nah, sebenarnya ya, dari gambaran fikih teh luas. Tapi ya kita bahasnya tentang ubudiyah sholat lagi karena memang sholat itu sehari-hari ya kita jalankan ya jangan sampai itu sehari-hari menjadi pokok leungit gitu geus puguh geus sejena cakan-cakan sholat atau sing rapi ya termasuk sering saya bahas sholat berjamaah. Saya sering katakan kenapa harus berjamaah si sholatnya. Karena sholat kita mah jangankan berjamaah ya, jangankan sendiri berjamaah aja acak-acakan ya, komo sorangan dia mah takut puji ulah sholat sorangan komo sholat sorangan sholat di imah ya kebayar kasinggung deh ya. Kenapa? Ya kelas kita mah kelas Nabi, sahabat yang luar biasa keimanannya itu tidak pernah meninggalkan berjamaah ya tidak ada hadis Nabi meninggalkan sholat berjamaah, sholat fardu. Kenapa kita berani meninggalkan berjamaah ya. Iya sahabat dalam peperangan saja sampai ada caranya berjamaah dalam peperangan. Artinya apa? Berjamaah tidak pernah ditinggalkan di zaman sahabat. Ya. Kenapa kita berani meninggalkan sholat berjamaah? Yang kelasnya cek orang melamun sahabat, umpamana sahabat sholatna sorangan, orang sholat berjamaah gedean kene ganjaran sahabat sholat sorangan. Tapi sahabat tidak pernah meninggalkan berjamaah. Ya, orang wani ninggalkan sholat berjamaah. Padahal memang aya keterangan di dia gitu. Ya, berdasarkan hadis sholatul jamaah ditabtulu ala sholatil fardhi bisabin wa isnin darajat, sehingga hukum sholat berjamaah teh sunat muakkadah teu wajib ieu. Jadi lamun teu berjamaah ge teu dosa. Teu dosa. Lamun sholatna bener. Ya. Sholat berjamaah ge sebenarnya apa mau sholat sorangan ya. Iya coba yang bisa lepas pada bisi ayat keterangan Nabi atau sahabat sok sholat sorangan bersolat fardu teu berjamaah bisi gitu tadi ayat cenah Nabi sholatna sorangan teu berjamaah sholat zuhur atau asar semendakan
Nabi senantiasa berjamaah. Ada Nabi ketika sakit sudah menjelang wafat, bukan tidak berjamaah, tetap berjamaah. Cuma Nabi tidak menjadi imam. Yang menjadi imamnya sahabat Abu Bakar ketika Nabi sudah sakit parah menjelang wafat. Berjamaah Nabi dalam keadaan sakit. Ya, jadi lamun tema orang ningali ada cek hukum lagi. Nyata di sholat berjamaah teh sunat. Jadi sholat sorangan. Ya, ini orang contohnya kan Nabi, contohnya sahabat gitu. Nabi sakit pun yang sampai menjelang wafat tidak meninggalkan berjamaah, sampai Nabi berjamaah, sahabat Nabi berbaring di belakang berjamaah. Ya orang hese gitu nya. Istiqomah we nama. Istiqomah teh orang konsisten sok salat 5 waktu berjamaah. Ya, usahakeun. Ya, di mana tempatnya? Di masjid. Di masjidnya mah bae orang di dieu jadi dieu. Di perjalanan aya masjid di perjalanan, di masjid di perjalanan. Ayeuna ningalina ulah kana ganjar ningali we jadi contoh urang kasahan nyontona ka Nabi ka para sahabat. Nabi dan sahabat tidak ada riwayatnya Nabi meninggalkan salat berjamaah dalam keadaan apapun. Ya. Aya sa Nabi kaberangan, aya kaberangan dalilna. Pernah saya jelaskan, tapi ketika kaberangan pun salatnya berjamaah. Ya. Tentang bab kodok, ya, habis pulang dari peperangan. Kalau sekarang perang apa tuh yang berat itu, kalau lah sampai tengah malam lewat baru istirahat, ya, dalam keadaan kondisi kelelahan, capek habis berperang, baru istirahat sudah lewat tengah malam, ya, istirahat. Itu orang menggus jam 2-an kadang istirahat. Nabi pesan kepada seorang sahabat jaga, ya, jaga ya, ulah sare, beje, ya, saha misalkan, mangkus, ulah sare mangkus, ya, jaga, ya siap, gitu kan. Ternyata mangkus di milu perang gitu kan, sahabat itu juga ikut perang, sama capeknya. Nabi dan sahabat tertidur, itu si sahabat yang dipesankan supaya jaga tidur dalam keadaan berdiri jaga gitu tangtung terus pernah canda paketu tak jaga bari perem gitu bari nangtung gitu perem ya kersana Allah eta memang gitu supaya aya naon aya kodo salat. Nabi terbangun ketika matahari sudah satu tumbak waktu duha. Parasa geus karasa panas, subhanallah, subhanallah. Geuningan. Seberang cenanya. Dibangunkeun sahabat anu jaga diudangkeun dulu wasit. Ya Rasulullah maaf. Ya, akhirnya timbul karena kita dalam keadaan tertidur maka tidak dosa. Jadi aya we hukum udzur salat teh aya dua, kahiji tidur, kadua poho lupa. Enggak dosa. Salatna wajib dilaksanakeun. Qodho teh. Ya Rasul, aya wudu semua. Salat subuh dina waktu duha. Ya. Nah, taswe contoh. Contohna naon? Nabi pernah kesiangan bangun sehingga salat subuh di luar waktu. Tapi apa? Nabi tidak meninggalkan berjamaah. Kaberangan ge berjamaah. Allah. Ini mantap ayat menerangkan tadi, ya kemarin waktu bahas ada Imam siapa Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang mewajibkan sholat berjamaah. Jadi dalam bentuk berjamaah sholatnya tidak diterima. Nanti berdasarkan keterangan bahwa Nabi dan sahabat tidak pernah meninggalkan sholat pada berjamaah. Nah, jadi saya mengulang terus tentang berjamaah ini karena bisa keung gitu kan, ya. Ningali sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Oh kamana jamaah urang anu darah pendatang unggul nu salat teh deuh orang dieuna areueuh nya kitu teu orang dieuna kabadeurangan. Ya kenapa? Ya kita berarti tidak istiqomah di dalam ibadah. Atur waktu lah ya. Kenapa sih saya tekan? Oh Pak Ustadz kan aya keperyogian memang ya tadi uzur ya ada uzur sakit yang boleh memang tidak berjamaah, tapi prakteknya Rasul tidak pernah meninggalkan berjamaah. Ada uzur, ada halangan ini itu ya. Tapi kalau misalkan kita masih bisa berjamaah walaupun ada halangan tadi, ya berjamaah lah ya. Yakin perintah Allah yang kalau kita laksanakan kembali kebaikannya kepada kita. Jelas ganjaran berjamaah lebih gede tibatan sholat sorangan. Ada kebaikan-kebaikan, keberkahan bahasa orang agama yang diperoleh oleh kita ketika kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita sholat berjamaah, doa yang kita panjatkan diaminkan oleh jamaah itu lebih besar ya harapan untuk doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punten ya, jadi ulang-ulang berjamaah wae cenah teh bosan. Sudah berjamaah hararese. Namun berjamaah geus kompak mau dibahas tentang berjamaah teh ya. Di berjamaah can beres masih kan. Sok kabita abi mah ningali masjid datang tebi-tebi gitu. Itu di Bintang Alam Nurul Iman kantos ya sholat isya di situ udah saya ke peryogian kungkur ada sugan teh keus diurang kan 2 jajar gitu geuning sudah sholat maghrib sholat isya teh pinu esok nanyakeun ya emang karena ada kegiatan enggak di sini mah tiap waktu juga isya hampir sama dengan maghrib tuh ya di perumahan-perumahan itu komo masjid anu dikelari eta Masjid Ar-Rahmah. Eta mah subuh sehingga sholat biasa we sholat maghrib. Ya. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah menyadari tentang pentingnya sholat berjamaah. Terasa oleh mereka. Nah, ini manfaat nanti karasa. Ya, kieu ge pribados gitu nya. Ya, merasakan keberkahan berjamaah. Ya, terasa manfaat berjamaah itu.